Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang identifikasi sulfonamida yang memiliki efek farmakologis. Baik, di sini saya menggunakan jurnal ini, yang dimana jurnal ini sudah terindeks Scopus Q1 di sebelah kiri. Baik, di sini saya akan mentranslatekan jurnal ini ke bahasa Indonesia supaya lebih mudah dipahami. Baik, di sini saya menggunakan jurnal identifikasi benzen sulfonamida berbasis indol sebagai inhibitor karbonik anhidrasi 2 selektif pada manusia. Jadi, karbonik anhidrasi atau Ca adalah metaloenzim yang ditemukan di semua makhluk hidup yang diperlukan untuk konversi CO2 menjadi bikarbonat dan proton. Ca yang diamati pada manusia termasuk dalam kelas alpha Ca dan diklasifikasikan menjadi 16 isoform yang bervariasi. Karbonat anhidrasi berperan dalam berbagai proses fisiologis, termasuk respirasi, kontrol pH, transfer ion, resorpsi tulang, dan sekresi cairan lambung. Oleh karena itu, inhibitor enzim ini telah mencapai golongan terapi yang penting dalam beberapa dekade terakhir, di antiglaukoma yang bekerja secara topikal, antikonvulsan, dan enzim anti kanker adalah beberapa aplikasi baru dari inhibitor CA yang telah dikembangkan. Antara isoform Ca, Ca2 secara luas dikaitkan dengan berbagai jenis kanker dengan sebuah studi baru, menemukan bahwa Ca2 diekspresikan dalam endotelium pada kanker melanoma, esofagus, ginjal, dan paru-paru. Nah, salah satu gugus ZPG yang paling menonjol dengan aktivitas penghambat karbonik anhidrasi adalah sulfonamida. Kelompok sulfonamida primer memainkan peran penting dalam mekanisme penghambat Ca. Perancah indol telah diidentifikasi mampu menghasilkan inhibitor karbohidrat anhidrase yang sangat poten. Rangkaian inhibitor indol terbaru disintesis dengan kimia klik sebagai inhibitor karbonat anhidrase. Seri lain dari hidrazon berbasis sulfonamido indol yang memiliki gugus 2,3-fenil 1H perancah indol 5 sulfonamida struktur umum dilaporkan memiliki aktivitas penghambat Ca untuk isoform karbonat anhidrase terkait tumor. Dan mengenai uji klinis, indisulam adalah salah satu agent anti kanker benzen sulfonamida berbasis indol. Obat ini masih dalam uji klinis fase 2 hingga saat ini dan menghambat beberapa isoform Ca termasuk isoform 9 yang terkait tumor. Selain itu, contoh lain dari uji klinis adalah SLC 0111. Senyawa benzen sulfonamida yang saat ini sedang dalam uji klinis fase 1 atau 2 untuk pengobatan tumor pada metastatis lanjut. Ini adalah skemanya. Terinspirasi oleh semua upaya terkait dengan pengembangan inhibitor HCA berbasis indol, di sini dirancang serangkaian benzen sulfonamida berbasis indol yang baru. Melalui proses hibridisasi kedua perancah ini. Pendekatan hibridisasi gugus indol dengan gugus ZPG yang paling efektif melalui penghubung amida fleksibel pada berbagai posisi inti indol. Pada skema tadi, serangkaian 15 analog benzen sulfonamida disintesis melalui reaksi penggandengan sintesis amida. Reaksi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai bahan awal berbasis indol yang tersedia secara komersial. Akibatnya berbagai macam analog benzen sulfonamida berbasis indol dengan substituen yang beragam diperoleh hasil yang dapat diterima. Nah, berdasarkan penjelasan tadi dia itu membahas terkait dengan tumor. Jadi di sini saya tertarik untuk membahas tentang bagaimana inhibitor karbonat anhidrase benzen sulfonamida memberikan efek anti tumor. Sebelum itu saya bertanya dulu kepada ChatGPT untuk memberikan
referensi yang dimana ChatGPT bilang bahwa inhibitor karbonat anhidrase benzen sulfonamida memberikan efek anti-tumor dengan menghambat CA9 atau 12 sehingga mengganggu homeostatis dari pH tumor tersebut. Baik, setelah itu saya mencari jurnal pembanding. Di sini saya menggunakan jurnal ini, yang dimana jurnal ini sudah terindeks Scopus kuartil 1 dan di sebelah kanan. Baik, sama seperti tadi, saya akan menerjemahkan jurnal ini ke bahasa Indonesia. Nah, jadi karbonat anhidrase adalah metaloenzim yang mengkatalis hidrasi CO secara reversibel terhadap bikarbonat dan proton. CA9 telah ditemukan diekspresikan secara berlebihan pada beberapa tumor padat, di mana pada sel tumor aktivitas enzimatiknya berkontribusi pada keseimbangan gradien pH seluler yang memungkinkan pembentukan pH ekstraseluler yang asam dan pH intraseluler yang sedikit lebih basa. Ekspresi CA9 telah berkorelasi dengan prognosis yang buruk, agresivitas, dan perkembangan penyakit pada beberapa tumor padat, dan penargetannya telah diusulkan sebagai pendekatan terapeutik untuk mengobati kanker agresif. Agent penargetan CA9 yang mampu memblokir aktivitasnya di jaringan neoplastik telah dikembangkan selama dekade terakhir, termasuk penghambatan CA9 sulfonamida dan antibodi yang memasuki uji klinis fase 1B atau 2 untuk pengobatan dan pencitraan berbagai tumor padat. Nah, CA9 dan CA12 dilaporkan meningkat dalam konteks tumor baik sebagai respon terhadap hipoksia dan dengan aktivitas jalur onkogenik atau mitogenik. Analisis tumor yang dieksplantasi mengonfirmasi ekspres CA9 oleh sel tumor dan bahwa pengobatan dengan penghambatan CA secara signifikan mengurangi proliferasi sel tumor, memicu apoptosis sel tumor, dan mengurangi angiogenesis tumor. Jadi, dia itu dengan menghambat CA9 tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.